Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video untuk praktikum perencanaan dan pengendalian produksi. Kita masih di modul pertama tentang peramalan, kegiatan ketiga, bagian pertama. Jika sebelumnya Anda sudah mempelajari cukup banyak metode peramalan, kali ini masih tentang metode peramalan. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah metode peramalan garis lurus atau linear trend. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode trend itu digunakan untuk suatu pola yang sebenarnya kalau kita petakan, ini adalah periode, kemudian ini adalah demand-nya, kita akan mendapatkan titik-titik seperti ini. Dalam metode trend, kita asumsikan bahwa sebaran dari data itu dapat membentuk suatu pola. Sebenarnya pola yang dihasilkan cukup banyak. Bisa polanya, kalau seperti ini kita bisa gambarkan polanya sepertinya lurus. Namun ada juga beberapa pola data, ini adalah periode, ini adalah demand. Kira-kira dia sebaran polanya seperti ini. Sehingga bisa kita gambarkan bahwa polanya membentuk sebuah kurva parabola. Bentuknya cukup banyak, polanya cukup banyak, tapi untuk metode pertama kita akan coba dulu untuk metode yang linear. Kenapa? Karena dia membentuk suatu garis lurus. Pada metode trend linear, diasumsikan terdapat hubungan antara variabel yang akan diramalkan, variabel yang terikat, yang akan kita ramalkan adalah nilai demand-nya, dengan variabel lain yang bebas. Di sini variabel lainnya, dalam pertemuan kali ini, kita asumsikan ini adalah waktu atau periode. Artinya apa? Semakin bertambahnya waktu, maka pola permintaannya akan mengikuti. Mungkin semakin meningkat atau semakin menurun. Peramalan didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan dari data historis membentuk suatu garis lurus. Ini mengapa kita sebutnya dia sebagai linear. Persamaan garis yang mendekati bentuk linear, dia membentuk suatu persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B kali T. Y-nya adalah demand, T-nya adalah pada periode ke T, A-nya adalah nilai intercept, B-nya adalah nilai slope, dan T-nya adalah waktu. Nilai A itu apa? Kalau misalnya garis pola tadi kita teruskan sampai memotong sumbu Y, maka perpotongan antara garis lurus dan sumbu Y ini yang kita sebut sebagai intercept atau nilai A. Sedangkan kemiringannya ini yang kita sebut dia sebagai slope atau nilai B. Semakin curam suatu garis ini, maka nilai B-nya akan semakin besar. Namun ketika datanya semakin landai, maka nilai B-nya akan semakin kecil. Nilai A dan nilai B ini dicari menggunakan suatu rumus. Rumusnya ada yang menggunakan rumus seperti ini, namun ada juga beberapa yang menggunakan rumus yang sedikit berbeda. Kalau Anda lihat di beberapa referensi dan juga mungkin di perkuliahan, rumus yang digunakan sedikit berbeda. Namun ketika Anda gunakan ini akan menghasilkan nilai yang sama. Nanti kita akan coba menggunakan rumus secara manual dan kita juga akan menggunakan fungsi yang ada pada Excel sehingga bisa mempermudah perhitungan. Nanti untuk mengetahui nilai demand, katakan kita mau meramalkan berapa demand pada periode ke-12. Berarti kita cukup mencari dengan nilai A yang kita peroleh ditambah dengan nilai B yang kita peroleh dikalikan dengan demand pada periode keberapa. Berarti kita kalikan dengan 12, kita peroleh nilainya, ini merupakan hasil peramalan untuk periode ke-12. Kalau saya mau tahu demand pada periode ke-15 gimana? Ya tinggal ganti aja, ini demand 15, maka ini A tambah B kali dengan 15. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke metode berikutnya, yaitu ada trend kuadratik. Untuk tren kuadratik seperti tadi, misalnya kita punya suatu data, ini adalah periodenya, kemudian di sini adalah demand-nya. Ketika kita coba plotkan, ini katakanlah pola permintaannya seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini, sepertinya kalau kita gambarkan dengan dia dengan pola garis lurus agak kurang masuk. Kenapa? Dia sedikit melengkung bentuknya. Sehingga kita bisa dekati dia dengan polanya adalah kuadratik, dia agak bengkok sedikit.
seperti ini. Ini berarti tren yang kita gunakan bukan linear, tapi tren kuadratik. Caranya seperti apa? Caranya kita kalau di tren linear kita butuh mencari nilai A dan B, untuk metode kuadratik kita harus menambah satu nilai lagi, yaitu nilai C. Sehingga persamaannya adalah A ditambah B dikali periode ke T, ditambah dengan C dikali periodenya dikuadratkan. Karena ada fungsi kuadratik di sini, maka ada nilai kuadrat di sini. Jadi kalau di sini saya mau mengetahui berapa demand pada periode ke-12, berarti nilai A saya tambah dengan nilai B dikali dengan nilai T. Nilai T-nya adalah 12 ditambah dengan nilai C kita kali dengan T kuadrat 12 pangkat 2. Atau kita bisa tulis A ditambah B dikali 12 ditambah C kali 144. Ini gambarannya. Untuk menghitung nilai A, nilai B, dan nilai C, nanti kita akan coba menggunakan fungsi yang ada pada Excel, sehingga tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian kita bisa lihat juga ternyata ada lagi yang namanya tren exponential growth. Exponential growth itu kalau bentuknya kira-kira ini adalah periode, ini adalah demand. Pola datanya di awalnya itu dia agak tidak menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, tapi tiba-tiba di periode berikutnya itu datanya sangat, sehingga bisa kita lihat bahwa polanya akan meloncat jauh di periode berikutnya. Untuk ini kita akan menggunakan tren exponential growth. Nanti kita akan coba-coba beberapa pola data yang bisa kita olah menggunakan Excel. Lalu juga ada tren S-curve. Kemudian ada juga metode untuk data yang cukup panjang. Biasanya untuk data-data yang lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, atau lebih panjang lagi. Kenapa kita membutuhkan data yang panjang? Supaya kita bisa melihat pola pengulangannya. Kalau data yang tersedia hanya 1 tahun, akan sulit untuk melihat pengulangannya. Karena kalau tidak ada pengulangan, maka tidak ada seasonal. Musiman adalah pola pengulangan, sehingga kita butuh data yang cukup panjang. Metode tren dengan seasonal adjustment digunakan dalam kondisi permintaan periode sebelumnya memiliki kecenderungan peningkatan atau penurunan, berarti ada trennya dan terlihat adanya fluktuasi musiman. Berarti ada dua hal di sini. Ada peningkatannya, ada penurunannya. Jadi dia ada pengulangannya, tapi secara umum dia juga ada peningkatannya. Ini adalah seasonalnya, kemudian ini adalah peningkatannya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaruh musiman dengan cara menghitung indeks musiman atau kita sebut dia dengan seasonal index. Setelah melakukan penyesuaian musiman, baru kita menggunakan peramalan menggunakan tren linear. Mungkin nanti Anda mau menggunakan tren kuadratik, exponential growth, boleh. Tapi yang penting adalah kita harus lakukan normalisasi dulu untuk musimannya, sehingga kita perlu mencari nilai seasonal indexnya. Kemudian di bawah ini ada contoh perhitungan untuk seasonal adjustment. Di sini saya punya data tahun 2018 dan tahun 2019. Pertama-tama kita jajarkan dulu. Januari dengan Januari, Februari dengan Februari, Maret dengan Maret, dan seterusnya. Kalau Anda punya data lagi tahun 2020 misalnya, ini maka Anda tambahkan lagi nilainya sejajarkan untuk bulan yang sama. Kemudian, langkah kedua, di sini sebenarnya saya sudah memberikan kode untuk kolomnya. Jadi untuk caranya Anda tinggal melihat kode pada kolom. Misalnya pada kolom 4, ini merupakan rata-rata permintaan pada bulan tersebut. Berarti rata-rata permintaan bulan Januari adalah data tahun 2018 ditambah data tahun 2019 dibagi 2. Kalau saya punya 4 data gimana? Saya punya tahun 2017, saya punya tahun 2018, 2019, dan 2020. Berarti Anda jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 4. Anda lakukan untuk semua bulan, sehingga kita peroleh nilai seperti ini. Kemudian, kita perlu mencari di kolom kelima ini adalah rata-rata permintaan per bulan. Berarti Anda rata-ratakan semuanya. Anda rata-ratakan nilai dari kolom keempat, Januari sampai Desember, bagi 12. Sehingga kita bisa
mendapatkan rata-rata permintaan bulanan sebagai berikut. Selesai kita hitung rata-rata per bulannya, baru kita bisa menghitung indeks musimannya. Bagaimana caranya? Dengan menghitung rata-rata bulanan dibagi rata-rata total untuk seluruh bulan. Kolom keempat dibagi dengan kolom kelima, sehingga kita bisa memperoleh nilai ini. 400,50 dibagi dengan 499,5 itu hasilnya adalah 0,818. Anda selesai dengan ini, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Anda siapkan tabel yang baru, kemudian Anda urutkan. Kalau di tabel sebelumnya, bulan Januari-Desember, kemudian mulai lagi dari Januari-Desember untuk tahun berikutnya. Di tabel berikutnya, kita langsung mulai dari awal sampai akhir. Kita urutkan dari Januari 2018, Desember 2018 lanjut, Januari 19, terus sampai dengan Desember 19. Ini data demand-nya, kemudian karena periodenya dia masih berbentuk huruf, nama, Januari, Februari, Maret, sedangkan kita membutuhkan nilai T, maka kita tambahkan lagi kolom T. Urutkan saja dari 1 sampai terakhir. Kemudian, kita mencari nilai A dan mencari nilai B. Kita akan gunakan fungsi yang ada di Excel untuk memperoleh nilai A dan nilai B. Kemudian, hasil peramalan kita hitung dari sini. Berarti nilai A ditambah nilai B dikali T. Di sini berarti nilainya adalah 402,3696 ditambah 7,774 kali 1. Periode pertama nilainya adalah 410,14. Kalau di sini berarti A-nya adalah 402,3696 ditambah B-nya 7,7704 dikali periodenya dia adalah 20. Kita peroleh nilainya adalah 557,7783. Anda lakukan semuanya mulai dari periode 1 sampai terakhir di Desember 2019, yaitu dengan T24. Sampai di sini, kemudian kita masuk ke kolom ke-6, indeks musiman. Di sini sebenarnya Anda hanya tinggal memindahkan indeks musiman untuk tiap bulan. Katakan di sini untuk bulan Januari, Anda lihat di sini indeks untuk bulan Januari 0,8018, Anda tinggal pindahkan ke sini. Untuk bulan Februari Anda pindahkan ke sini, sampai nanti Anda pindahkan di bulan Desember. Setelah bulan Desember, kita mulai lagi dengan bulan Januari. Maka di bulan Januari, kita indeksnya kembali mengikuti bulan Januari. Jadi, cocokkan dengan bulannya, tinggal Anda pindahkan diulang. Sama prosesnya sampai dengan Desember 2019. Nanti ketika Anda mau menghitung berapa Januari 2020 sampai Juni 2020, berarti ini Anda harus mengulang lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan yang kita butuhkan. Dan ini juga nilai peramalannya bisa dicari dengan cara menggunakan nilai T yang ada di sini. Nanti setelah itu Anda bisa mendapatkan hasil peramalannya. Ini gambarannya untuk dua metode yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan menggunakan hitungan manual dulu, setelah itu kita akan menggunakan beberapa fungsi yang ada di Excel. Kemudian untuk latihan, di sini latihan kita punya data dari 2007 sampai dengan 2020. Di sini permintaannya harusnya adalah tentukan ramalan ekspor impor pada tahun 2021 ya, bukan 2018 tapi 2021. Di penjelasan sebelum-sebelumnya, di kegiatan pertama saya sudah menggunakan data antar pulau muat, kemudian kegiatan kedua luar negeri muat. Dalam pertemuan kali ini saya akan menggunakan data antar pulau bongkar. Kemudian nanti kita akan masuk ke tes formatif, lalu kita akan lihat bagaimana cara penggunaan POM dan juga fungsi-fungsi pada Excel. Baik, sekian. Kita akan lanjut untuk pengerjaannya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.